Halo semua, balik lagi sama aku Akila dan video kali ini adalah study with me. Tapi sebelumnya aku mau bikin minuman dulu sama mau masak roti untuk nemenin aku belajar. Dan study with me kali ini aku bukan real time, jadi aku persingkat aja waktunya. Karena kalau real time itu aku kayaknya nggak bisa karena kelamaan gitu, sampai berjam-jam. Dan ya, kalian lihat aku masak roti aja ya. Di video kali ini, aku collab bareng Kastadiol atau Kayolan. Kalian bisa langsung cek Instagram atau YouTube-nya, karena kita sama-sama bikin video study with me. Hari ini aku mau belajar santai aja, aku mau belajar seni budaya karena kemarin ada tugas, jadi aku langsung cek Google Classroom. Setelah aku pakai Google Classroom, jadi tugasnya itu udah langsung ada di situ, aku tinggal cek aja. Terus kenapa kok aku nggak belajar pelajaran IPA kayak fisika, kimia, dan lain-lain? Karena hari ini aku emang bener-bener pengen belajar yang nggak terlalu menguras pikiran gitu, jadi aku mau santai aja. Nah, sekarang aku lagi ngerjain soal di Google Form dan guru sekolah aku tuh selalu kasih PowerPoint, jadi ada materinya. Kita bisa ngerjain soal sambil baca materinya gitu, kecuali kalau misalnya ulangan ya. Ini aku baru pertama kali baca materi ini tentang seni grafis. Jadi kalau misalnya aku mager itu biasanya aku baca soalnya, terus keywordnya itu langsung aku search gitu di PowerPoint. Jadi langsung keluar jawabannya gitu. Tapi jangan ditiru ya. Cuman karena malam ini aku sambil bikin video jadinya agak aneh aja gitu loh kalau belajar sambil di video, ya nggak sih? Jadinya ya kalian liatin aja deh aku ngerjain latihan soalnya. Tapi ini ujung-ujungnya aku nggak selesain latihan soalnya karena aku mau baca dulu sampai habis, terus kalau misalnya aku udah tulis ulang, aku udah rangkum, aku udah pahamin, baru aku kerjain lagi soalnya. Sambil makan KitKat, ini aku bacain juga materinya, aku pahamin, karena nggak tahu kenapa ya seni budaya itu kalau misalnya materi itu agak aneh. Tapi kalau misalnya praktek itu justru kita langsung paham gitu sama materinya. Sebelum aku bikin catatan, aku mau mini haul dulu. Ini adalah stiker yang udah aku tunggu, udah sebulanan dan sekarang aku baru sempat review. Nah, di sini aku punya beberapa stiker dan ada washi tape juga. Nah, stiker ini bisa kalian dapetin di Instagram @studiesbase atau kalian bisa langsung klik link di description box. Dan yang pertama di sini aku punya stiker nutritional breakfast. Selanjutnya di sini aku punya stiker orange and cat. Packagingnya tuh kayak envelope gitu bentuk surat. Dan di dalamnya ada beberapa macam model yang warnanya tuh senada mulai dari kuning, oranye, dan coklat. Gambarnya pun macam-macam, ada yang gambar lemon, gambar jeruk, terus gambar beruang, pokoknya gemes-gemes banget deh. Lalu di sini aku juga punya washi tape. Dia lucu banget deh, ada gambar matanya dan mulutnya kayak robot. Selanjutnya di sini aku punya stiker lagi, tapi ini unik banget karena model atau gambarnya tuh banyak. Kalau misalnya kita buka itu jadinya 4 lembar dan setiap lembarnya bahkan setiap kotaknya itu gambarnya beda-beda. Untuk detailnya bentuknya tuh seperti perangko, lucu banget ya. Dan yang pasti kualitas gambarnya juga bagus. Stiker selanjutnya ini ada pouchnya gitu. Kita bisa tutup dan kita bisa buka kayak biasanya. Di dalamnya ada 20 model stiker dan setiap modelnya itu ada 2 lembar. Jadi totalnya aku akan mendapatkan 40 lembar stiker dalam satu pouch ini. Tone warnanya juga bagus banget, orange, coklat, dan kuning. Selanjutnya aku punya stiker beruang unyu-unyu. Ini kayak gummy bear, lucu banget gak sih? Satu packnya itu kita akan dapat 4 lembar dan duanya itu transparan. Stiker selanjutnya ini yang paling aku suka karena kalau lihat ini tuh aku langsung keinget buah-buahan di supermarket. Dan di dalamnya ini ada gambar pisang, ada gambar permen,
es krim, terus ada gambar minuman, ada gambar bintang. Ini lucu banget gak sih? Bahannya itu dari kertas, dan kalau kalian mau lihat modelnya, ini ada di belakang. Dan stiker yang terakhir, di sini aku punya stiker beruang unyu-unyu kayak yang tadi, tapi ini beda model. Kalau kalian mau lihat detailnya seperti ini, emang bagus banget kok ini semua stikernya. Nah, kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung cek Instagramnya di Study Space, atau kalian bisa langsung klik link di description box. Study Space juga punya Shopee supaya kalian bisa dapetin gratis ongkir. Oh iya, untuk semua stikernya ini harganya terjangkau, cuman 10.000 sampai 20.000-an aja. Hai, balik lagi sama Akela yang lagi belajar. Hari ini aku akan bikin catatan menggunakan loose leaf, pulpen, beberapa brush pen, dan menggunakan stiker. Aku akan bikin headernya dulu. Hari ini aku akan belajar materi seni grafis. Nah, ini adalah materi seni budaya yang tadi sudah aku baca. Sambil bikin catatan, aku akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kan kemarin aku sudah buka question box di Instagram story aku. Aku juga udah pilihin beberapa pertanyaan. Dan aku juga mau ngingetin kalau misalnya semua pertanyaan ini aku jawab secara spontan. Jadi kalau misalnya ada pernyataan aku yang kalian gak setuju atau kalian yang berbeda pikiran sama aku minta maaf. Tapi ini bener-bener menurut aku, jadi belum tentu jawaban aku itu sesuai sama semua orang. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Cara kamu ngatur waktu belajar sama bikin konten? Hihi, penasaran. Jadi cara aku itu sebenarnya nggak ada cara yang bener-bener aku gimana gitu ngaturnya. Tapi biasanya kalau misalnya lagi sekolah online, aku tuh sekolah dari jam 7 sampai jam 12 siang. Nah, jam 7 sampai jam 12 siang itu aku maksimalin buat sekolah. Dan setelah jam 12, biasanya sampai malam, itu aku bikin konten. Nah, tapi pengecualian kalau misalnya aku lagi ada PR, malamnya itu aku pakai buat belajar. Jadi kontennya sampai sore aja. Nah, kalau misalnya aku butuh waktu belajar lebih, aku kurangin kontennya. Jadi gimana ya, nggak ada waktu-waktu tertentu untuk aku bikin konten atau belajar, sesuai kebutuhan aku aja. Kalau misalnya aku lagi longgar, ya aku lebih banyak bikin konten. Tapi kalau misalnya aku lagi banyak pelajaran, aku lebih banyak belajar gitu. Pertanyaan selanjutnya, gimana kalau lagi belajar malah kegoda sama HP? Jujur ini juga sering terjadi sama aku, tapi kalau misalnya kamu bener-bener gak mau tergoda, itu niatin dalam hati, pokoknya mau belajar gak mau main HP. Atau kalau misalnya masih kesulitan, bisa download aplikasi namanya Forest App, itu ngebantu kita untuk ngeblokir aplikasi-aplikasi selama beberapa menit. Jadi kita bisa pilih mau belajar sesinya tuh berapa menit gitu. Nanti kalau misalnya kita udah memenuhi sesi yang kita inginkan, aplikasinya tuh bakal kebuka gitu. Pertanyaan selanjutnya, cara nabung buat anak sekolah dong. Kalau menurut aku paling ampuh adalah bawa bekal sendiri ke sekolah. Jangan beli jajan di kantin. Emang jajan kantin itu ngegoda banget, apalagi kalau misalnya teman-teman sekolah udah bawa mangkok bakso, terus bawa mie ayam, bawa gorengan, bawa tahu goreng, itu emang bener-bener bikin kita ngiler. Tapi kalau misalnya kalian bawa bekal ke sekolah, ibaratnya nih, satu kali jajan di kantin habisnya 10.000. Seminggu ada 5 hari sekolah, jadi 10 kali 5, kalian udah habisin uang 50.000 itu buat jajan di kantin doang. Jadi kalau misalnya kalian bawa bekal dari rumah itu bisa menghemat 50.000 seenggaknya. Belum kalau misalnya kalian jajan pulang sekolah, jajan pas jam-jam lain, itu bikin kita lebih boros lagi gitu. Terus kalau kalian pengen punya uang tambahan, kalian bisa buka bisnis kecil-kecilan mulai dari reseller, atau kalian bisa buka bisnis handmade buatan kalian sendiri. Oh iya, uang aku itu aku bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengeluaran. Ini biasanya untuk uang jajan, aku mau belanja stationery, dan lain-lain. Terus yang kedua itu tabungan. Ini adalah uang yang benar-benar gak boleh diapa-apain sampai beberapa bulan ke depan. Dan yang ketiga yaitu uang jualan, yang keuntungannya itu harus diputar lagi untuk penjualan berikutnya. Kalau sekolah lagi males nyatet, mending catat oretan atau foto papan terus dicatat di rumah. Kalau aku lebih pilih untuk catat di sekolah, karena biasanya kan gurunya sambil jelasin sambil catat. Nah, takutnya kalau aku catat di rumah, itu aku lupa gurunya tuh ngomongin apa, dan biasanya tuh suka ada kayak catatan tambahan yang gak gurunya tulis di papan. Jadi omongannya guru itu ada yang aku tulis gitu loh, jadi supaya lebih lengkap, aku catat di sekolah aja daripada aku catat di rumah.
Pertanyaan selanjutnya, kakak kok produktif banget? Kasih tahu dong caranya untuk bisa produktif kayak kakak. Jadi aku itu anaknya nggak enak kalau misalnya nggak ngelakuin sesuatu. Kalau misalnya aku lagi nggak belajar pun pasti ada hal lain yang aku kerjain. Misalnya kayak bersih-bersih, bikin konten, atau lagi beresin apa. Kayak pokoknya aku itu nggak enak kalau misalnya aku nggak ngapa-ngapain. Kecuali aku lagi liburan atau aku emang lagi bener-bener sisain hari untuk istirahat. Kalau buat aku caranya itu lebih ke kesadaran diri aja sih, karena emang gak enak kalau nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kalian masih kesulitan, kalian bisa bikin to-do list. Jadi kalian bisa tulis hal-hal apa yang kalian harus kerjakan di hari itu, supaya hari kalian itu nggak terbuang sia-sia. Pertanyaan selanjutnya, aplikasi bimbel online yang bagus kak dan alasannya. Jadi selama ini aku udah pakai Ruang Guru, Zenius sama Pahamify, dan yang paling aku suka adalah Zenius dan Pahamify. Nah, kalau Pahamify ini cocok untuk kalian yang suka visual. Jadi kalau kalian belajarnya suka yang ada warna-warnanya, ini bagus banget dan fiturnya itu lengkap mulai dari rangkuman, flashcard, ada kuisnya juga dan babnya itu kayak bener-bener dijabarin satu-satu dan di dalam babnya itu ada menit-menitnya jadi lebih rinci lagi kayak subbabnya gitu. Dan tentornya menurut aku juga asik-asik sih, cara jelasinnya juga seru. Kalau Zenius menurut aku lebih ke latihan soal dan dia itu nggak terlalu beranimasi seperti Pahamify. Tapi yang aku suka dari Zenius itu tentornya bener-bener hebat-hebat banget dan aku suka sama tentornya, mudah dipahami, asik, seru banget. Dan Zenius itu kayak punya cara tersendiri atau bahasa kode-kode sendiri. Jadinya kita kayak oh anak Zenius gitu loh, paham gak sih? Terus yang aku suka dari Zenius, kita bisa pelajari materinya sampai mendalam. Pokoknya kalian boleh coba dua-duanya dan harganya pas banget di kantong apalagi pelajar kayak kita. Pertanyaan selanjutnya, cara mengatasi schedule yang padat banget padahal kita pengen membuat catatan estetik. Jadi, menurut aku catatan estetik itu nggak wajib, balik ke preference kita masing-masing. Kalau aku pribadi sih aku suka catatan estetik, tapi kalau aku punya itu tetap simple. Palingan cuman judulnya doang pakai lettering terus bawahnya itu materi. Atau aku kasih highlighter. Nah, kalau kalian pengen tetap estetik tapi kalian gak punya banyak waktu, saran aku sih bikin estetik tapi simple aja, gak usah yang macem-macem lah. Tapi kalau misalnya mau memaksakan diri, kamu gak mau istirahat, itu balik ke kalian. Ada kepikiran untuk daftar bimbel offline gak Kil? Jadi waktu aku kelas 10 dan kelas 11 itu emang udah rencana untuk les waktu kelas 12. Tapi karena waktu kelas 12 ini ada pandemi, aku gak dikasih boleh mama papa aku untuk les offline. Sebenarnya boleh sih les online, cuman aku kayaknya kurang suka. Jadi lebih baik aku langsung pakai bimbel online yang kayak Famify atau Zenius, bukan yang les offline tapi di online kan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, cara nekunin bisnis dong, Kel. Jadi aku tuh dari SD emang udah jualan. Dan menurut aku jualan tuh jangan cuma mau cari untung, tapi juga cari pengalaman, cari ilmu baru, dan jualan itu supaya kita tahu gimana rasanya kerja keras cari duit itu emang susah. Dan yang kalian harus tahu jualan tuh nggak boleh gengsi, dan kalau misalnya gagal itu jangan apa ya, jangan malas untuk bangkit lagi. Dan jangan pernah dengerin omongan orang yang jelek-jelek tentang jualan kita, kecuali kita bisa ambil sisi positif dari omongan mereka. Terus kalau misalnya pengen jualannya itu jadi lebih enak dan gak jadi beban, itu jualan no, apa ya, kayak jualan no, jadi ngomong Jawa. Jualanlah barang-barang yang kamu memang suka atau memang passion kamu itu ada di situ. Sebenarnya itu aja sih dari aku cara nekunin bisnis. Tapi kayak yang paling penting tuh emang niatnya aja dari awal. Pertanyaan selanjutnya, Kak, cara biar kita pede sama tulisan kita gimana? Aku nggak pernah pede sama tulisan sendiri, hehe. Jadi menurut aku, kita itu menulis untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau misalnya nggak pede, itu kenapa? Berarti kamu tuh nulis bukan untuk diri kamu sendiri, tapi untuk orang lain dong. Yang pertama, coba cintai diri kamu sendiri, cintai tulisan kamu sendiri, dan dengan kamu mencintai tulisan kamu sendiri, orang lain tuh akan ngelihat kamu percaya diri gitu loh. Dan kalau misalnya kamu masih ngerasa nggak pede, coba latihan pelan-pelan supaya tulisanmu tuh bisa jadi lebih baik lagi. Cara biar nggak nunda-nunda tugas. Jadi ini sebenarnya terjadi juga di aku waktu quarantine ini, tapi akhir-akhir ini aku udah mulai semangat lagi. Caranya adalah selalu pikirkan kalau misalnya kita kerja keras sekarang, nanti itu kita bisa santai-santai daripada kita sekarang santai-santai, tapi nanti kita malah gopo-gopo kerjain tugas yang numpuk.
Jadi saran dari aku lebih baik setelah dikasih tugas sama guru itu langsung dikerjakan daripada numpuk. Pertanyaan selanjutnya, punya ambisi itu bagus nggak? Oke, ini pertanyaannya menarik banget. Kalau menurut aku ambisi itu bisa dibagi jadi dua. Jadi ambisi yang pertama itu ambisi yang baik. Jadi kalau misalnya kita berambisi itu bisa ngebawa kita ke hal-hal yang baik seperti kita jadi berprestasi, terus kita jadi punya apa ya kayak hasrat atau keinginan untuk menjadi yang terbaik. Tapi di sisi lain, kalau misalnya ambisi itu udah nggak terkendali, itu bisa menjadikan kita nggak puas sama diri sendiri dan bisa menimbulkan depresi. Dan lebih parahnya kalau misalnya kita ambisi, kita tuh pasti ada rasa nggak terima kalau misalnya ada orang yang lebih hebat daripada kita, dan itu bisa menimbulkan apa ya rasa iri. Jadinya kita jadi nggak suka gitu loh sama orang. Itu harus banget dihindari. Jadi kalau misalnya kita ambisi, itu harus tahu porsinya dan harus bisa ambil mana yang baik dan mana yang enggak. Sampai sini dulu video Q&A-nya. Makasih buat semuanya yang udah tanya, dan aku minta maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang aku belum bisa jawab. Dan aku juga minta maaf kalau misalnya ada jawaban atau pernyataan aku yang kurang sesuai di hati kalian. See you! Makasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you guys on my next video. Bye-bye!